وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. And as Muslims, as you've mentioned, we are not doing anything to prompt the arrival of the Antichrist or the arrival of the Messiah. But if I can ask you a question, Ustad, are there any, I guess, sequence of events that are written to prompt the arrival of the Dajjal? Specific sequence of events. You've mentioned something earlier about the building of the temple. So, not in our faith, but as in amidst our Jewish cousins and amidst the Christians, the Israelites are trying to do is, their belief is, or at least some of them, that if they become worthy of the Messiah will come back. So part of the things that will make them worthy is if they rebuild the Temple of Solomon. Yes. And you did mention something about the Umran, the people that build Bayt al-Maqdis. If you could walk us through this specific. The Israelites, so our Jewish cousins, are bent on rebuilding the Temple of Solomon. And we have a hadith with regards to this, that Umran Bayt al-Maqdis kharabu Yathrib. So when you try to marry this hadith and the beliefs of the other faiths, and also see what is happening on the ground today, one of the possible scenarios becomes that the Zionist people that are occupying the land of Palestine today will endeavor to recreate the temple. Yes. And when it is recreated, they will try to move to their next ambitions, which is the Greater Israel. And because notice that the Messiah to them is a global king, it is not a localized king, like he will reign over the world. So this is something like very new to many of our viewers, including myself. If you can walk us through this, what exactly is this referring to? Like, what is the destruction of Medina? What is the destruction of the Medina? What is the construction of Jerusalem? Literally, the Bayt means house, Maqdis from Muqaddas, as in the holy house, referring to Masjid al-Aqsa. So the rebuilding of that, or the build-up of that, will culminate in the destruction or the ruin of Medina. Kharabu Yathrib. And the ruin of Medina will spell out the start of the wars of Armageddon, Malhama, the great wars. And then the other hadith gives an example of what will happen, how the destruction will look like. So the Prophet ﷺ said, "La yatrukun al-Madinata ala ahsani ma kanat." So I read it as the buildings will be intact, the hotels will be there, the orchards will be there. And Medina right now is very beautiful to go there. That's right. Yes. Sobat Villa, masih ada kelanjutan redaksi dalam hadis kemakmuran Baitul Maqdis selain kosongnya Madinah dan dimulainya perang besar, yaitu penaklukan Konstantinopel dan keluarnya Ad-Dajjal. Ustadz Wahaj tadi berteori bahwa yang memakmurkan Baitul Maqdis adalah Yahudi Zions. Tapi tahukah sobat, Baitul Maqdis itu sebenarnya sudah hilang, sebagaimana konteks kajian kita sebelumnya. Ketika tahun 1000-an, itu ulama sudah bersepakat Baitul Maqdis hilang gara-gara kita kehilangan kehormatan, kita kehilangan kekuatan, dan musuh kehilangan ketakutan daripada diri kita. Itu sudah jaminan Allah kan ya. Kalau kita berpecah belah, musuh nggak takut lagi sama kita. Kita kehilangan kekuatan dan kita kehilangan kehormatan. Dan hilang Baitul Maqdis. Nah ini Baitul Maqdisnya lagi hilang bro. Iya. Itu saja seharusnya sudah menyadarkan kita lagi ada di posisi yang salah. Kita secara kolektif ya. Harusnya kita sadar yang paling penting bersatu dulu. Iya. Setelah melihat dua cuplikan video luar dan dalam negeri tadi, sebagai muslim tentu kita harus bertanya-tanya. Jika Baitul Maqdis sebenarnya hilang, lalu masjid-masjid inikah yang akan dimakmurkan? Dimakmurkan untuk siapa? Kedua, kira-kira mengapa Madinah ditinggalkan di akhir zaman? Untuk merespon dua pertanyaan ini, kita perlu membaca hadis akhir zaman bahwa Madinah akan memiliki 7 pintu gerbang yang dijaga malaikat-malaikat. Lantas, menurut Anda, kira-kira kapan ditinggalkannya Madinah? Jika pemirsa tertarik menganalisa sabda Rasulullah tentang berita masa depan tadi secara utuh,
Mari jangan lupakan hadis pengajaran Al-Mahdi oleh pasukan muslimin dari negeri Syam yang ingin melenyapkan dia ketika keluar dari Madinah menuju Makkah. Sesuai redaksi hadis, qadarullah, pasukan pengejar tadi dibenamkan oleh Allah ke bumi di wilayah Al-Baidah. Insya Allah topik ini akan dibahas di video mendatang secara terpisah. Pada video kali ini, kami menyajikan topik-topik pembuka agar Sobat Villa menjadi mudah memahami video-video selanjutnya. Sebelum lanjut menyimak, saya perlu beritahu video yang Anda saksikan ini ada 7 bagian seperti ini. Saya sarankan segera skip video kami jika topik-topik seperti ini rasanya tidak penting atau tidak nyaman, karena pembahasan di setiap bagiannya mungkin akan mengguncang iman sebagian orang, hingga pura-pura baik-baik saja sambil menolak kenyataan. Sobat beriman, kita semua adalah umat. Tugas umat adalah berpikir, sedangkan tugas ulama adalah berijtihad tentang masalah umat. Jadi ketika saya dan Anda membahas ini, kita tidak sedang berijtihad, tapi umat Nabi Muhammad yang sedang berusaha mencintai kebenaran. Untuk mulai mengkaji kebenaran tentang Baitul Maqdis yang hilang, kita perlu telusuri jauh ke belakang sesuai garis waktu masa-masa sebelum Masehi. Kami tidak akan membahas British Mandate atau Deklarasi Balfour yang sudah umum diketahui bagaimana Inggris memberikan Palestina untuk penganut Yahudi. Perlu diingat juga ya teman-teman, kajian lintas agama seperti yang Anda tonton sekarang ini masuk dalam tema teratas kurikulum yang dipelajari oleh para agen pemurtadan. Tujuan utamanya agar umat Islam tidak percaya lagi kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebab beliau bersaksi bahwa Baitul Maqdis yang beliau tuju saat Isra sebelum naik ke langit bukanlah puing-puing reruntuhan, apalagi kawasan tempat sampah. Kalau misionaris di satu sisi sulit didetek. Orang sulit didetek. Saya udah bilang sama teman-teman juga, misionaris itu nggak segampang itu kedetek. Sangat sulit. Apa tadi bilang kacang tanah? Iya. Kacang tanah, satu biji kacang masuk tanah. Udah ini jadi berapa nggak tahu ya gitu ya. Dan itu memang pergerakan yang cukup berbahaya. Kenapa saya salah satunya mau di podcast atau mau diwawancarai? Karena pergerakan ini makin besar. Oke. Gitu loh. Pergerakan ini makin besar dan umat Muslim di satu sisi tidak menyadari dan tidak peduli akan hal itu. Kurang peduli. Kurang peduli gitu. Makanya di satu titik kalau nanti ke depannya orang akan kaget. Ada muncul sekte lagi yang luarnya Islam, dalamnya Kristen. Nah itu ya. Dan itu pasti akan terjadi kalau tidak diantisipasi. Luarnya Islam, dalamnya Kristen. Itu berarti ciptaan misionaris. Nah, iya. Al-Quran itu bercerita tentang mukjizat kandungannya, di mana Al-Quran itu membeberkan isi hati orang-orang kufar, orang-orang kafir. Strategi mereka, trik mereka, kezaliman mereka, kemunafikan mereka itu digaungkan dalam Al-Quran. Dan ini adalah satu sisi disiplin ilmu yang kemudian jarang di antara guru-guru kita yang intens untuk memberikan edukasi kepada umat dalam materi itu. Padahal Al-Quran membahas tentang ya materi agama mereka, sembahan mereka, termasuk kitab mereka. Sejenak mari kita merenung dengan jujur. Area Al-Quds Palestina ini, terutama Masjid Kubah Emasnya, sedang dijaga tentara mujahidin atau bukan menurut Anda? Kami rasa bukan mujahidin ya, meski tahun lalu viral deklarasi jihad Tufanul Aqsa. Ini sekaligus menjadi tanggapan bagi orang-orang yang berdalil Baitul Maqdis pasti selalu dijaga oleh tentara Islam berdasarkan hadis bertopik At-Taifah Al-Mansurah. Selanjutnya teman-teman, sekali lagi kita perlu sadar dan mengenal impian besar penganut Zion yang ingin Masjid Kubah Emas dibuat berasap seperti ini.
untuk akhirnya dibuat begini jika berhasil. Kedepannya, seperti yang sudah-sudah, mereka pasti masih berusaha mencari simpati kepada dunia, seolah korban yang ketenangannya diganggu oleh misil-misil tetangga. Sekarang, mari dengarkan isi otak salah satu pemuka agama Zion ini. We don't know, maybe one of the missiles will hit Damascus and clear the place for the third Bet HaMikdash. That could also be a miracle. If it was up to me, the last time when they shot hundreds of missiles, I would pretend that one missile came from Iran and shoot it down. You know, then all the Arabs will go against Iran and it will be the end of the problem. Adapun kita selama ini hanya bisa mengecam dan mengecam, sedangkan banyak yang tidak tahu apa esensi masalahnya. Setelah video ini selesai, silahkan nanti Anda coba baca berulang-ulang ayat-ayat tentang Baitul Maqdis di Al-Quran dengan terjemahan bahasa Indonesia. Semua teks tentang Baitul Maqdis adalah hasil penambahan yang menyebabkan distorsi makna rumah suci menjadi sebuah negeri atau wilayah yang kadang-kadang merujuk Palestina. Selama ini kita salah konsep mengikuti keyakinan Ahlul Kitab dan membenarkannya. Padahal Rasulullah memerintahkan kita untuk tidak membenarkan maupun menyalahkan. Cukup kita biarkan saja apa adanya kitab mereka berbicara apapun. Ini adalah contoh akun pemuja Ibrani yang dengan pedenya mencoba mengajari umat Islam mengetahui lokasi Masjidil Aqsa, tempat Baitul Maqdis berada. Sedangkan golongan ahli mereka sendiri tak pernah tahu siapa yang menulis kitab berbahasa Ibrani ini. Ini tadi hanya contoh kecil ya. Praktik ajakan membabel seperti ini sebenarnya telah membudaya selama berabad-abad, hingga tak terasa dampak membenarkan narasi mereka berakibat ke cara menerjemahkan ayat-ayat suci Al-Quran tentang Bani Israel, di mana terjemahan ayat seperti ini akan selalu dipakai oleh pro Zionis seolah mereka Bani Israel itu, dan mereka pula yang berhak atas tanah Palestina sesuai terjemahan Al-Quran. Dengan kata lain, di sini mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran secara parsial, secara terbatas, dan bahkan secara literal untuk menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Zionis Israel atas Palestina itu adalah sesuatu yang direstui oleh Allah. Dengan kata lain juga, mereka mau mengatakan bahwa ada loh ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa negeri Palestina itu telah Allah berikan kepada kaum Bani Israel. Argumen seperti ini enggak hanya digunakan oleh para pro-Zionis yang non-Muslim, terkadang juga digunakan oleh para pro-Zionis dari kalangan Muslim. Sementara itu, Sobat Villa, ada seorang ahli 7 qiraat Al-Quran sekaligus rektor kampus Islam di negeri kita yang begitu percaya umat Yahudi secara keseluruhan adalah Bani Israel asli, bukan gadungan. Bani Israel di Al-Quran dianggap terkutuk semuanya hingga hari kiamat. Na'udzubillah. Padahal jika kita cermat mempelajari Al-Quran, banyak nabi risalah tauhid seperti Yusya, Nabi Daud, Sulaiman, Isa, dan Yahya masih bagian dari Bani Israel setelah periode Nabi Musa dan Nabi Harun. Bahkan ada istri Nabi Muhammad SAW, yakni ibunda kita Sofiyah binti Huyai, beliau masih punya darah Bani Israel. Ardul Muqaddas atau Tanah Suci. Pada video kami beberapa tahun yang lalu, kami memaknainya Yerusalem Palestina ketika menyajikan bantahan terhadap kajian Syekh Imran Husain. Topiknya waktu itu Ya'juj dan Ma'juj, yang mana menurut beliau sudah keluar bahkan berbaur dengan kita. Tapi kali ini kami meralat makna Ardul Muqaddas dengan dasar-dasar yang akan kami sebutkan. Ya ayyuhalladzina
آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Dulu Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa kekhilafan akhir zaman akan turun di Ardul Muqaddas yang bermakna tanah suci. Bukan tanah haram yang ini ya. Sedangkan jauh sebelum risalah Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mewariskan Ardul Muqaddas untuk Bani Israilnya Nabi Musa, seperti yang Anda saksikan lewat ayat-ayat ini. Warisan ini tidak pernah dicabut oleh Allah dalam ayat manapun di Al-Quran, apalagi diharamkan 2000 tahun seperti ucapan Syekh Imran Husain. So the Quran is telling us that when the Jews have been brought back to Jerusalem, after how long? 2,000 years. Pelarangan Allah hanya berlaku 40 tahun untuk Bani Israilnya Nabi Musa. Ada generasi Bani Israil setelahnya yang berhasil menduduki negeri itu dengan jalan jihad pasukan Tolut, dipandu Nabi Yusya, dan ada Nabi Daud yang mengalahkan pimpinan kaum raksasa Jabarin. Era setelah itu, ada peradaban besar di Ardul Muqaddas yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Sejak dulu, umum ditafsirkan ulama-ulama kita bahwa tanah suci Ardul Muqaddas yang dimaksud adalah negeri Syam, khususnya Palestina. Mau diakui atau tidak, sebenarnya pemahaman tafsir semacam ini adalah hasil interpretasi ayat suci Al-Quran menggunakan narasi Bible Yahudi dan Bible Kristen, yaitu tentang The Promised Land, di mana dikatakan bahwa Tuhan menjanjikan keturunan Abraham sebuah negeri dengan batas sungai di Mesir sampai sungai Efrat. Pembahasan video kajian ini mungkin akan Anda nilai sangat berbeda dengan pandangan para pemuka agama kita kebanyakan. Tapi menyikapi semua ini, bukankah ada baiknya kita kembali ke petunjuk Allah dan Rasul-Nya? Jika tadi kita sudah mengacu kepada Al-Quran, kali ini kita akan melihat bagaimana hadis Rasulullah tentang Ardul Muqaddas itu. Beliau pernah bersabda, kuburan Nabi Musa berlokasi sejauh lemparan batu dari Ardul Muqaddas, yang berarti di luar area tanah suci itu. Kalau istilah Ardul Muqaddas dikhususkan untuk Palestina, harusnya makam Nabi Musa bukanlah di Yeriko, karena Yeriko sejak dahulu masuk kawasan wilayah Arab Palestina. Filastina, kata Rasulullah dalam hadis. Sekedar cerita ya teman-teman, tahun lalu di Facebook kami sempat berbalas pesan dengan akun pemuja Ibrani dari agama sebelah yang menganjurkan kami percaya ayat-ayat mereka. Bukti Bani Israel asli pernah tinggal di Palestina adalah makam Nabi Daud di Bukit Zion katanya. Sedangkan di Hebron ada makam Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Ribka, dan juga Leah. Begitu klaimnya. Ya, mau percaya bagaimana ya? Sedangkan Bani Israel gadungan gemar sekali memalsukan makam atas nama kitab suci. Mirip kelakuan warga Konoha yang banyak memalsukan makamnya para wali. Sobat Villa, ada hadis Rasulullah yang menunjukkan lokasi pembaiatan Al-Mahdi di Baitul Maqdis. Redaksi ini selain dalil populer tentang baiat di depan Baitullah ya teman-teman. Konteks peristiwanya, baiat ini insya Allah terjadi 2 kali. Mengingat satu tempat saja tidaklah cukup untuk lautan kaum muslimin, sebab di masa depan nanti basis pasukan umat Islam ada di 3 wilayah besar. Baiat Imam Mahdi di Baitul Maqdis terjadi sebelum peristiwa dia dikejar-kejar menuju Ka'bah.
Lantas pendukung yang mana yang membaiatnya jika Baitul Maqdis telah hilang? Kalau hilang, tentu saja kita muslim perlu menemukannya. Setidaknya kita sepakat dulu, di mana tanah suci Ardul Muqaddas? Apa ia dihuni calon pasukan Dajjal? Sedangkan Rasulullah pernah menyampaikan bahwa kelak Bani Ishaq, yang tentunya Bani Israel, adalah bagian dari pasukan Al-Mahdi. Mengapa ini penting dikaji? Sebab sudah mulai dinormalisasikan ibadah bersama di suatu kawasan. Tidak menutup kemungkinan akan normal pula nanti kawasan Temple Mount ini dimakmurkan bersama-sama oleh 3 umat agama. Semuanya seolah damai bersukacita menyambut Al-Masih yang akan datang. Akibatnya kita muslim menjadi lupa bahwa di tahiyat akhir sholat Rasulullah selalu menganjurkan doa khusus agar terlindung dari sang Al-Masih palsu, Al-Masih Ad-Dajjal. Dr. Thoriq As-Suwaidan dalam buku Ensiklopedia Palestina Bergambar menyebut bahwa dahulu moyang kaum Freemason yang menganut agama Yahudi membuat kuil atau Haikal Sulaiman di Yerusalem ini. Perlu dicatat ya teman-teman, istilah Haikal Sulaiman bukan dari istilah Muslim atau kita agama Islam. Bahkan para sejarawan meragukan isi kitab-kitab Yahudi yang mengklaim pernah ada rumah ibadah di sini. Sayangnya Dr. Thoriq masih nampak membedakan antara area Masjidil Aqsa yang ada dalam Al-Quran dengan lokasi Bait Suci milik Nabi Sulaiman. Sebutan Masjidil Aqsa ini itu merujuk kepada lokasi, ya sekali lagi lokasi ya, bukan bangunan secara spesifik seperti itu, yakni merujuk kepada lokasi Baitul Maqdis. Nah, apa itu Baitul Maqdis? Baitul Maqdis itu merupakan bangunan yang dibangun oleh Nabi Sulaiman untuk umat Bani Israel beribadah kepada Allah. Pernyataan Dr. Thoriq As-Suwaidan dalam bukunya bahwa ada keterlibatan Mason dalam pembangunan rumah ibadah palsu bukanlah ikut-ikutan teori konspirasi. Justru kaum Freemason sendiri yang membuka kepada dunia bahwa Grand Lodge mereka memiliki tradisi sejarah yang erat kaitannya dengan pembangunan kuil Raja Salomo, sebagaimana yang tertulis dalam Bible. For a long time, we ignored the conspiracy theories, we ignored the outside world in the short term, and we're delighted now that we're reversing it and we're back out being open and transparent with people, and this building is open to the public, anybody can walk in. Meski begitu, para Freemason ini tidak akan menunjukkan apa yang pendahulu mereka lakukan di dalam kuil, dan apa peran sosok-sosok manusia di relief perunggu ini di masa lalu. Bagaimana kita seharusnya melihat fenomena ini dari sudut pandang Al-Quran? Seberapa penting para tukang batu ini untuk jadi perhatian kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak 14 abad yang lalu sudah menjelaskannya melalui surah Shad ayat 37, bahwa para tukang batu itu sejatinya adalah golongan syaitan-syaitan di zaman Nabi Sulaiman, yang mana atas izin Allah tunduk diperbudak beliau. Di masa beliau wafat, barulah mereka melarikan diri dan bebas merdeka dari siksaan yang menghinakan. Mereka-mereka pula yang mengajarkan sihir kepada manusia di zaman itu, bukan Nabi Sulaiman. Bahkan mereka mengkombinasikannya dengan ilmu hakikat sihir yang diajarkan 2 malaikat Harut dan Marut di negeri Babilonia. Dampak fatalnya bisa menjadi alat pemisah suami istri dan penebar celaka.
Kini dunia mistisme melabeli bagian penting dari ilmu-ilmu sihir itu dengan penisbatan kepada Nabi Sulaiman. Dibuatlah populer Seal of Solomon atau Sikil Sulaiman. Maka jangan heran, dunia barat mengenal Nabiullah itu dengan sebutan King Solomon the Magus. Sedangkan di dalam dunia ruqyah, ayat pembelaan Allah terhadap Nabi Sulaiman ini sangat ampuh melucuti rapalan mantra sihir para dukun pemakai raja-raja dan wafak. Yang salah satunya bersumber dari kitab Syamsul Ma'arif.